penjelasan metamorfosis belalang. Metamorfosis belalang terjadi dengan tahap telur, nimfa, dan imago. Kemudian belalang dewasa akan bertelur. Telur tersebut akan menetas dalam waktu sekitar 10 bulan saja. Setelah menetas, telur tersebut akan menjadi nimfa. Nimfa akan menjadi nimfa. Akan menjadi nimfa. Dalam tahap ini, nimfa akan mulai memakan dedaunan, tanaman lunak dan segar. Setelah 25-30 hari, nimfa akan berubah menjadi belalang dewasa. Lalu belalang dewasa akan bertelur kembali. Dan belalang dewasa hanya dapat bertahan hidup sekitar 12 bulan saja. Selanjutnya kami akan menjelaskan alat, bahan, dan cara membuat alat peraga sains ini. Alat dan bahan yang harus disiapkan adalah kardus, karton, kertas lipat, dalkon, pohon palsu, lumpur palsu, tisu, benang kasur, stik es krim, lem, gunting, penggaris, dan cutter. Seperti yang dijelaskan pada firman Allah yang tercantum dalam surah Al-Insyikok ayat 16-19 yang artinya, maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja, demi malam dan apa yang diselubunginya, terus demi bulan apabila jadi purnama, sungguh kamu akan menjalani tingkat demi tingkatnya dalam kehidupan. Berikut penjelasan metamorfosis dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah.
Bu Muti ini bisa langsung ada sesi bertanya? Boleh? Siap. Untuk kelompok 1 nih Ibu, tadi tuh agak kurang menyimak sedikit ya. Ibu mau bertanya tentang ini, apa sih perbedaan yang mendasar antara metamorfosis sempurna dengan metamorfosis tidak sempurna? Itu aja. Perbedaannya tuh apa sih kalau metamorfosis sempurna itu apa? Metamorfosis tidak sempurna itu apa? Mangga silakan yang mau menjawab. Tidak berubah. Jadi fasenya ada berapa tuh? Kalau metamorfosis sempurna itu fasenya ada berapa? Ada 4. Kalau tidak sempurna? Ada 3. Siap. Nuhun. Ada yang lain kelompoknya yang mau menambahkan? Silahkan. Perbedaannya apa nih? Tidak sempurna, tidak mengalami kepompong. Jadi dari telur itu langsung menetas ke siap. Ada lagi yang lain kelompoknya yang mau menambahkan? Kasih contoh deh, apa aja tuh kalau yang tidak sempurna apa nih contohnya? Belalang, jangkrik, kecoa. Jadi mereka itu tidak ada kepompong ya. Jadi dari telur itu langsung menjadi nimfa atau hewan muda. Siap. Ada lagi yang mau menambahkan? Kelompok yang lain? Yang lainnya. Dari temennya, ada nggak yang mau bertanya tentang metamorfosis? Dari kelompok lain? Cari aman ya, bisi nanti kelompok kalian juga ditanya. Gak apa-apa kalau misalnya tadi ada yang kira-kira kurang mengerti, ditanyakan saja biar semuanya mengerti. Ada yang bertanya? Tidak? Oke, kalau begitu dari Ibu sih pertanyaannya sudah cukup terjawab dengan baik ya. Presentasi yang kalian laksanakan juga sudah baik, pembagian tugasnya sudah baik. Hanya mungkin ada grogi sedikit mah itu wajar karena pasti ada yang memang kalau di depan itu berbicara dengan kita di sini itu pasti beda vibes-nya. Kalau kata anak sekarang itu beda vibes-nya. Tapi Ibu ucapkan selamat, mudah-mudahan sih ya lebih dipelajari lagi nih tentang metamorfosis. Ini pembuatan alat peraga ini berapa lama? 2 hari, dari awal itu sampai jadi 2 hari. Dikerjakannya di mana? Di rumah Nadiri. Semua aktif kelompoknya? Aktif kelompoknya ya. Ada yang dibantu orang tua tidak? Semuanya oleh kalian sendiri. Good job. Ya, terima kasih. Cukup Bu Muti. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Bu Sari mau apresiasi ya atas penampilan dari kelompok 1. Mungkin yang pertama dari slide sudah bagus tampilannya, untuk penyajian materinya sudah bagus. Kemudian Bu Sari simak dari awal sampai terakhir penampilan, alhamdulillah. Masukan-masukan dari pembimbing kemarin, apa yang kurang sudah kalian lengkapi di penampilan hari ini. Terima kasih, sekali lagi apresiasi buat kelompok 1. Ya, mungkin hanya Bu Sari tidak akan banyak, kalau tadi pertanyaan sudah diberikan dari Bu Nia ya, mungkin hanya memberikan penekanan saja bahwa perbedaan dari metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Tadi betul yang disampaikan oleh Silvi, lalu tambahannya dari Cika bahwa ada satu tahapan yang membedakan antara metamorfosis sempurna dengan tidak sempurna, yaitu adanya di tahap kepompong atau pupa. Ada yang terlewat? Tahap apa?
larva, betul ya. Nah, itu yang membedakan antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Jadi hati-hati, biasanya kalau di materi di soal-soal ujian itu khususnya untuk materi metamorfosis biasanya banyak pertanyaan yang muncul itu sekitar perbedaan antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, itu perbedaannya di adanya tahap pupa dan larva ya di situ. Ya, untuk selebihnya sudah bagus. Ini mungkin perdana ya untuk kalian tampil, itu sudah hebat dengan persiapan yang Bu Sari perhatikan. Bu Sari dan Bu Muti lihat dari awal sampai akhir kerja keras kalian patut diangkati jempol ya. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman pertama nanti untuk di jenjang di tingkat selanjutnya. Ya, itu saja mungkin dari Bu Sari. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Dewan Juri yang sudah memberikan komentar. Sekali lagi apresiasi untuk kelompok satu satu. aja nanti penilaian kelompok. Jadi saya semua ya ini. Jadi awalnya gitu hari ini. Dan kelompok selanjutnya bersiap-siap. Oke. Sebentar, masih di sini? Masih di sini dulu? Oke. Tadi kan tidak ada pertanyaan dari kalian ya. Sekarang Ibu mau tanya. Jadi mau mengetes apakah dari tadi kalian memperhatikan atau tidak? Ada tidak yang memperhatikan? Berapa lama hidup dari fase imago atau belalang? 1 tahun atau 12 bulan. Bagus memperhatikan. Kalau nama lain atau nama ilmiah dari hewan, nama lain dari hewan muda? Hewan muda? Hewan dewasa? Pupa? Nama lainnya? Pupa nama lain dari? Gimana nih Ibu? Pupa nama lain dari kepompong. Kalau larva itu sama nama lain dari? Kayak ular. Sekarang, apakah metamorfosis hanya terjadi pada serangga? Hewan lain apa yang mengalami metamorfosis? Kupu-kupu kan masuk serangga. Apa? Katak, ya. Katak juga mengalami metamorfosis. Oke, untuk selanjutnya silakan disiapkan kelompok 3, boleh. Berarti yang aspek 4 mah yang ini aja, yang menjawab aja ya. Nyanyi Tambahannya. ya, kecuali kalau misalnya nah kan ini kan pertanyaan Ya. namun semua gitu nya. Iya. Kudu nama semuanya. Kayak kan gerhana. Kalah dina materinya orang ieu kan. Ya atuh Ibu gimana mau lihat? Kan kada aya yang menyampaikan definisi gerhana. Tentang tanyakan ulangi Ya. paham nggak apa itu gerhana?
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan kami dari kelompok presentasi kami yang beranggotakan Abdul, Rihan, Neta, Safa, Alvin, Hamzah, Razka, dan Ifad. Berikut penjelasan mengenai gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari terjadi pada saat pertama-tama berikut adalah alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat alat peraga. Karton, styrofoam, toples, bola plastik, bola pingpong, cat dan kuas, lem tembak, dan lampu. Dan juga kawat. Lanjut tuh, next. cara pembuatan alat peraga. Pertama, warnai bola plastik pingpong dan toples menggunakan cat akrilik. Potong styrofoam lalu bungkus menggunakan karton. Buat kawat melingkar kemudian tusukkan pada bola. Masukkan bohlam lampu ke dalam toples yang telah diwarnai. Hias dinding alat peraga menggunakan cat yang sudah dibeli air. Tahap akhir, satukan semua dinding alat peraga, kemudian susun matahari, bulan, dan bumi yang telah dibuat. Berikut kami akan menjelaskan tentang gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi pada saat matahari, bulan, dan bumi berada di garis lurus. Berdasarkan caranya tertutupnya matahari, gerhana matahari memiliki 3 jenis, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, dan gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari total terjadi saat bumi terhalang oleh bayangan umbra atau bayangan yang sangat gelap oleh bulan. Kurang lebih posisinya seperti ini. Selanjutnya ada gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi saat bumi terhalang oleh bayangan penumbra bulan. Kurang lebih begini posisinya. Gerhana matahari yang terakhir adalah gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin terjadi saat umbra bulan tidak mencapai permukaan bumi. Yang membedakan gerhana matahari total dan gerhana matahari cincin adalah jarak ya. Gerhana matahari cincin terjadi saat bulan berada di titik terjauh dari bumi. Gerhana matahari juga tidak selalu terjadi pada fase bulan mati atau bulan baru, karena orbit bulan memiliki kemiringan 5 derajat terhadap bumi. Yang menyebabkan seringkali bulan tidak satu bidang dengan bumi dan matahari. Selanjutnya gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi pada saat matahari, bumi, dan bulan berada di garis lurus. Ada 3 jenis gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan terjadi ketika bulan memasuki daerah umbra.
Ini contoh gerhana bulan total. Selanjutnya gerhana bulan sebagian terjadi pada saat bulan berada pada daerah umbra. Berikut contoh gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penumbra terjadi pada saat bulan berada daerah penumbra. Ini contohnya. Seperti firman Allah ada di Quran surat An-Nahl ayat 12 yang artinya dan dia tidak menundukkan malam dan siang dan dia menundukkan malam dan siang matahari dan bulan untukmu dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya. Sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jika ada lebihnya itu berarti dari saya. Jika ada kekurangannya dari teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kalian, baik, Ibu kasih komentar dulu ya sebelum ke pertanyaan. Secara keseluruhan sih pembagian tugasnya sudah cukup baik, dipresentasikan dengan lancar. Mungkin tadi Ibu kurang kelihatan aja itu pas ke bagian apa menunjukkan gerhana matahari dan bulan itu kurang terlihat aja. Terus presentasi di depan juga PPT-nya sudah bagus. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya di lain kesempatan kalian membuat lagi sudah ada pengalaman dan bisa lebih bagus lagi ya. Sekarang ke pertanyaannya. Ibu harap sih nanti yang menjawab bukan cuma yang mempresentasikan tadi ya, tapi Ibu harap semuanya bisa menjawab agar nanti kebagian nilai nih semua, oke? Siap. Baik, pertanyaannya yang paling susah dulu. Siapa yang bisa menjawab? Pertanyaan yang paling susah dulu ya. Kapan terjadinya gerhana matahari? Siapa? Ini pertanyaan yang sangat susah sekali. Gerhana matahari itu terjadinya kapan sih? Siapa? Ayo, tadi lebihnya dari Rihan, kurangnya teman-teman. Siapa? Siap. Ayo, kalian kan sudah membuat nih dengan susah payah, harus bisa mempertahankan dong apa yang sudah kalian buat itu. Susah ya? Iya. Ayo, kapan sih itu terjadinya gerhana matahari? Ya. Atuh nggak kedengeran. Ya. Kan Pak Opik. Ada cenerihan. Terjadi pada saat posisi matahari, bulan, dan bumi dalam satu garis lurus. Dalam satu garis lurus. Mungkin nggak sih kalau gerhana matahari terjadinya malam? Gerhana matahari terjadinya pada kapan? Waktu siang hari ketika posisi matahari Bulan dan bumi ada dalam satu garis lurus. Siap. Bu Sari mau menambahkan dulu pertanyaan? Nanti kita gantian. Ya. Boleh. Bu Sari mau tanya, boleh sama Safa ya? Safa. Ini pertanyaan yang kalau tadi paling susah Bu Nia ya, ini yang paling mudah, sangat mudah sekali. Coba Safa, tadi kan salah satu temannya menyampaikan
materi tentang gerhana. Ada berapa jenis gerhana matahari? 3. Sebutkan. Gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Pintar. Ya, jadi ya meskipun Safa itu sebagai apa ya pembuka ya, tapi pembuka yang lain juga perlu menguasai materi yang disajikan. Ya, terima kasih Safa. Mangga Bunia mau ada tambahan? Ibu mau minta dijelaskan lagi tentang gerhana bulan penumbra itu yang seperti apa sih? Tadi agak kurang jelas. Tapi bukan yang tadi ini ya, sok yang lain yang bisa menambahkan gerhana bulan penumbra itu seperti apa? Ayo. Jelasin ininya, posisinya. Ayo, ini nanti waktu itu kalian kan bikinnya bareng-bareng ya. Materinya pasti menguasainya bareng-bareng. Sok. Apa sih? Coba jelaskan lagi sedikit aja tentang gerhana bulan penumbra. Cepat. Gerhana matahari gerhana bulan penumbra bulan berada pada bayangan penumbra bumi. Perbedaan antara gerhana bulan penumbra dengan gerhana bulan sebagian adalah gerhana bulan sebagian bulan berada di bagian umbra bumi dan sebagian lagi berada di bagian penumbra. Sedangkan gerhana bulan penumbra berada di bagian penumbra bumi. Ya. Yang lainnya ada yang mau menambahkan? Kenapa Hamzah dijawab? Coba tadi sebetulnya ada pertanyaan dari temannya itu, kenapa gerhana matahari bisa terjadi? Itu Hamzah tadi sudah menerangkan. Ada tuh di dalam apa? Surat apa tadi? Surat An-Nahl ayat 12. Intinya apa nuh? Dari itu artinya apa? Apa? Apa tadi teh? Ya, itu ada disajikan tuh sama Pak Opi. Dan dia menundukkan malam dan siang. Itu yang itunya. Gara-gara itu. Kan yang di bawahnya itu apa? Teruskan nanti itu jelaskan ke temennya. Kenapa itu bisa sampai terjadi? Karena apa? Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Itu yang. Iya, teruskan. Jadi? Gak tahu. Ya. Jadi mengapa? Karena dikendalikan dengan perintahnya. Itu karena memang dikendalikan menurut perintah Allah. Jadi memang semuanya karena kuasa Allah. Terjadinya itu sebagai tanda kekuasaan Allah untuk siapa? Untuk orang-orang yang mengerti. Hei, tadi siapa yang bertanya? Coba apa katanya tadi diulang? Jawaban dari pemateri itu apa katanya? Ya, jadi karena apa? Intinya karena apa? Mengapa terjadi? Karena kekuasaan Allah. Siap. Ini ya, sedikit aja Ibu bukan koreksi sih, menambahkan. Pernah belajar tentang sholat khusuf dan khusyuf? Belum ya? Mungkin nanti ya. Sholat gerhana tahu? Nah itu, mungkin nanti untuk ini kan berkaitan nih dengan gerhana. Nah yang harus dilakukan oleh umat Islam ketika terjadi gerhana itu apa? Nah itu bisa nanti dimasukkan ke dalam presentasi. Jadi bukan hanya melulu tentang ayat Al-Quran, tapi juga dimasukkan tentang apa nih kita sebagai muslim yang harus dilakukan ketika ada tanda-tanda kekuasaan Allah berupa gerhana. Bisa nanti dimasukkan kita harus sholat gerhana. Apalagi nih biasanya yang dilakukan orang-orang Islam ketika ada gerhana, ketika terjadi gerhana. Berdoa, terus apa lagi? Bulannya ngetep.
Lanjutkan. Berdoa biar apa? Betul, banyak berdoa. Terus apa lagi? Banyak Nah, menderek-derek begitu. biar itu kan itu tuh apa sih yang Waktu, ayo siap dikit lagi. biar Ya. bulan sama mataharinya nggak tabrakan, Iya, biar tidak betul. terjadi kiamat. Itu berdoa. Terus apa lagi tuh? Nih, suka dengar nggak kalau sebelum sholat gerhana itu suka ada apa? Allahu Akbar, Allah. Takbir ya, karena itu adalah tanda kebesaran Allah. Siap. Selain itu apa lagi yang penting? Sedekah. Itu yang diperbanyak. Itu anjuran dari Rasul ya ketika ada gerhana. Siap itu. Sari, mangga. Ya, Ibu rasa cukup ya presentasi dari kalian tentang gerhana siap. Mudah-mudahan kedepannya kalian bisa menambah ilmu dan wawasan dan membuat presentasi dan penyajian yang lebih menarik. Sekali lagi tepuk tangan untuk teman-teman semua. Oke, terima kasih kepada Dewan Juri yang sudah memberikan komentar. Selanjutnya kelompok 3 boleh dipersiapkan. Hati-hati bawanya loh, lebar. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya nanti selagi kelompok yang ini nanti siap-siap, Ibu mau review dulu. Penjelasan teman-teman yang tadi di sini. Tadi teman-teman yang di sini menjelaskan tentang gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, gerhana bulan dan matahari itu bisa terjadi akibat peristiwa apa? Ya, disebut apa? Rotasi. Diakibatkan oleh revolusi bulan mengelilingi bumi. Oke, dalam satu kali revolusi bulan mengelilingi bumi, berapa kala masanya? Berapa waktunya? Satu bulan itu berapa hari? Satu kali revolusi bulan itu berapa lama? 29 hari. 29, lebih tepatnya 29,5 hari. Nah, peristiwa ini kan menyebabkan juga, kalian sudah belajar di tema terakhir ya, menyebabkan adanya kalender Hijriah dan kalender Masehi. Kalender Masehi dalam satu tahun ada berapa Ini hari? juga sama ininya. 365, betul Ali. Kalau kalender Hijriah dalam satu tahun? Hanya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan IPA dengan tema rangkaian listrik. Contoh rangkaian listrik yang kami buat adalah rangkaian listrik campuran yang terdiri dari rangkaian seri dan paralel. Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Saya Zalfa, ini Naila, Husna, Izam, Hamam, Diaz, Makil, dan Dandi. Selanjutnya, apa itu rangkaian listrik akan dibahas oleh Diaz. Rangkaian listrik adalah sebuah jalur atau rangkaian sehingga elektron dapat mengalir dari sumber voltase atau arus listrik. Elektron dapat mengalir pada material penghantar dan arus listrik yakni konduktor. Lampu adalah beban listrik dan sumber listrik berasal dari baterai. Listrik mengalir melalui kabel saklar berfungsi untuk memutus atau menyambungkan aliran listrik. Simbol universal untuk beban listrik adalah hambatan atau resistor. Terdapat dua tipe rangkaian listrik. Ada tipe seri dan paralel. Rangkaian seri dan paralel bisa dikombinasikan menjadi campuran. Selanjutnya ada tiga pembahasan, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Selanjutnya rangkaian seri akan dibahas oleh Makil. Apa itu rangkaian seri? Rangkaian seri terdiri dari dua atau lebih beban listrik yang dihubungkan melalui sumber listrik ke suatu rangkaian. Rangkaian ini mendapatkan input dari output komponen yang lainnya. Hal ini menyebabkan rangkaian seri bisa menghemat listrik karena semuanya menggunakan sumber daya yang sama. Berikut ciri-ciri rangkaian seri. Yang pertama, arus yang mengalir pada masing-masing elemen sama besar. Yang kedua, tegangan listrik akan dibagi menjadi sama besar. Yang ketiga, beban listrik yang dihubungkan dalam rangkaian seri akan menyebabkan naik atau turunnya arus listrik yang mengalir ke dalam rangkaian. Selanjutnya rangkaian paralel yang akan dibahas oleh Hamam. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang memiliki lebih dari satu jalur tempat arus listrik mengalir dari sumber arus listrik. Akibatnya, karena arus listrik memiliki lebih dari satu jalur yang diambil, rangkaian masih dapat berfungsi jika satu jalur terputus atau dimatikan. Selanjutnya, ciri-ciri rangkaian listrik paralel. Lampu dipasang bercabang atau bersusun. Nyala lampu merata akan tetapi masih redup. Jika ada satu lampu yang mati, maka lampu yang lain masih dapat menyala. Listrik yang mengalir jadi bercabang, memiliki lebih dari satu saklar, membutuhkan lebih banyak kabel. Selanjutnya rangkaian campuran yang akan dibahas oleh Husna. Apa itu rangkaian campuran?
Rangkaian listrik campuran merupakan kombinasi dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ciri-ciri rangkaian listrik campuran. Gabungan antara rangkaian seri dan paralel. Sifat berlaku pada rangkaian seri dan paralel. Rangkaiannya sederhana, memiliki ciri-ciri yang sama seperti rangkaian paralel dan seri. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan rangkaian listrik campuran yang akan dibahas oleh Dandi. Kelebihan dan kekurangan kelebihan dan kekurangan rangkaian listrik campuran. Kelebihan memiliki memiliki keunggulan yang dimiliki dua komponen penyusun, yaitu rangkaian listrik seri dan paralel. Daya yang diserap terang sama. Jika ada saluran kabel yang terputus, yang lain tidak ikut terputus. Kekurangan boros kabel dan biaya lebih mahal. Selanjutnya, alat dan bahan untuk membuat rangkaian listrik. Alat dan bahan untuk membuat rangkaian listrik adalah pertama solar, kedua papan bekas atau kardus, ketiga gunting, keempat selotip, kelima lampu bohlam, keenam saklar listrik, ketujuh baterai, dan juga kabel listrik. Seperti dalam firman Allah, Quran Surah An-Nur ayat 35, yang artinya Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi, pengumpaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus. Di dalamnya ada pelita besar, pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilau yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberikan, yaitu pohon zaitun yang berkilau tidak di timur dan tidak pula di barat, yang menyalakan saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepadanya, cahayanya bagi orang yang kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Selanjutnya, cara membuat rangkaian listrik yang akan dibahas oleh Izam. Cara membuat rangkaian listrik campuran adalah: pertama, siapkan 4 baterai. Kedua, siapkan 3 saklar. Ketiga, siapkan 5 lampu bohlam. Keenam, siapkan beberapa rangkaian kabel listrik. Caranya tempel ini ditempel. Ya udah, ini saklar, jika saklar satu dinyalakan. Jika saklar satu dinyalakan. Secara keseluruhan, rangkaian di sini menggunakan rangkaian paralel. Tetapi di dalam rangkaian paralel di dalamnya terdapat rangkaian seri, yang dimana rangkaian serinya ada sejajar. Cara membuktikan ini rangkaian seri, yaitu mencabut salah satu bohlamnya. Dan jika kita mencabut salah satu bohlamnya, maka lampu lain bakal mati. Dan jika kita memasang salah satu bohlamnya lagi, maka lampu lain juga bakal menyala. Yang sebelah sini saya nyalakan adalah lampu paralel, yang dimana jika saya ambil satu, maka yang lain juga tidak mati, karena itu sebuah efek dari rangkaian paralel. Sekian dari kami, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 4 ya, kelompok 4 atas penjelasannya tentang rangkaian
listrik. Tadi secara keseluruhan sih sudah bagus. Hanya apa sih pas nanti Izam bagian nanti menjelaskan tentang bagaimana fungsi rangkaian listrik itu berfungsi. Coba nanti berdirikan. Nanti ada temannya yang membantu. Nah, gitu. Ada temannya yang membantu memberdirikan. Jadi biar gitu. Tadi yang mana sih yang maksudnya rangkaian seri itu yang mana? Ya. Ditunjukkan aja kabelnya yang mana, yang seri itu yang mana rangkaiannya. Yang sejajar. Kalau yang paralel? Yang bercabang. Oke. Apa yang terjadi jika listrik lampu yang ada pada rangkaian seri itu yang salah satu dibuka? Hah? Nggak nyala. Nggak nyala. Kalau yang satu dicabut, yang lainnya nyala nggak? Kalau yang satu bohlamnya itu dilepas, itu yang lainnya nyala nggak? Tidak nyala. Kalau yang paralel, nah kalau yang paralel, yang mana saja rangkaiannya, kabelnya itu yang mana yang merangkainya? Nah, itu apa yang terjadi kalau salah satu atau dua lampu yang dicabut itu bakal masih nyala nggak yang satunya? Nyala. Dua coba. Ya, satu lagi coba buka. Masih nyala nggak yang satunya? Ibu penasaran ya. Nyala, masih menyala. Siap. Baik, itu berarti adalah rangkaian paralel ya. Coba Ibu nanti mau jelaskan lagi dong tadi tentang ciri rangkaian seri itu. Cirinya apa nih? Ini bisa disebut rangkaian seri itu cirinya apa? Nanti jawabnya bergantian ya. Ciri dari rangkaian seri adalah apa cirinya? Ciri-ciri rangkaian seri arus yang mengalir pada masing-masing elemen sama besar. Tegangan listrik akan dibagi sama besar. Beban listrik yang dihubungkan dalam rangkaian seri akan menyebabkan naik turunnya arus yang mengalir dalam rangkaian. Sekarang kalau yang tentang apa sih kelebihan dari rangkaian campuran itu apa? Kelebihannya apa nih kalau rangkaian campuran? Memiliki keunggulan yang dimiliki dua komponen penyusun yaitu rangkaian listrik seri dan paralel. Kelebihannya. Kalau kekurangannya, ada yang lain yang bisa jawab? Yang lainnya dong, jangan Ustaz terus. Ayo siapa yang mau bantu jawab? Kalau kekurangannya tadi apa? Boros kabel. Boros? Boros kabel. Kenapa bisa boros kabel? Ya jadi apa? Yang bikin borosnya itu apa? Maksudnya boros kabel itu kayak gimana gitu? Menggunakan banyak kabel, Bu. Menggunakan banyak kabel untuk membuat rangkaian campuran. Sip. Bu Sari ada yang mau ditambahkan? Ya, sedikit saja tambahan dari Bu Sari. Mungkin tadi menambahkan dari apa yang ditanyakan Bu Nia mungkin ya. Lebih ke menekankan. Jadi tadi kan pertanyaannya kenapa boros kabel yang pertama itu ya. Ijam bisa menjelaskan padahal sebetulnya sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa perbedaan antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Tadi disinggung bahwa rangkaian paralel itu banyak cabang. Nah itu ya yang menyebabkan kenapa menjadi boros kabel. Sehingga otomatis boros kabel maka biaya juga lebih mahal ya. Nah pertanyaan berikutnya mungkin ya, Bu Sari ingin minta, boleh ditunjuk ya,
Coba tadi kan gini, tadi disebutkan bahwa pertanyaan Bunya itu rangkaian seri, katanya Ijam jawab kalau lampunya diambil satu mati yang lainnya, kalau paralel tidak ya. Nah itu coba Bu Sari ingin lebih jelas alasannya, yang seri aja dulu. Kenapa salah satu lampu kalau dicabut ya atau mati, yang lainnya ikut mati? Boleh Dias dijelaskan? Tadi sebetulnya ada yang disampaikan oleh salah satu temannya, itu jawabannya ada di situ. Kenapa salah satu lampu kalau atau salah satu mati, yang lain ikut mati pada rangkaian seri? Ya, diskusi. Karena arusnya berlawanan, Bu. Karena arusnya berlawanan. Ada yang bisa menambahkan? Coba tadi yang membacakan ciri-ciri tadi siapa? Ciri-ciri rangkaian seri. Husna tadi ciri-ciri rangkaian seri ya, Husna ya? Kalau seri? Ya, makil apa salah satunya? Ciri-cirinya karena arus. Ya, dilanjutkan aja makil. Yuk. Karena tegangan listriknya dibagi menjadi sama besar. Aliran listriknya dibagi sama besar. Ada lagi yang menambahkan? Coba punten Bu Muti dari ciri-ciri. Ya, ciri-ciri rangkaian seri ya. Yang pertama coba dibaca makil. Arus yang mengalir pada masing-masing elemen sama besar. Iya, berarti sama. Arus yang masuk adalah sama. Jadi ketika salah satu lampu kalau mati, maka arus yang masuk pun akan terhambat ya. Itu yang terjadi pada rangkaian seri. Naila, alat peraganya rangkaian apa? Campuran. Rangkaian campuran. Apa yang maksud dengan rangkaian campuran? Rangkaian yang terdiri dari campuran dan seri. Dari paralel dan seri. Rangkaian listrik yang terdiri dari rangkaian seri dan paralel ya. Ya, terima kasih sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bu Nia dan Bu Sari ya. Artinya begini, ini untuk kelompok yang lain juga untuk kedepannya mungkin ya. Jadi ketika mohon perhatian penonton ya, ketika kita menampilkan materi ya, meskipun semua punya bagiannya masing-masing menyampaikan materi, diharapkan minimal semua memahami apa yang disampaikan ya, karena materi yang kalian sajikan itu adalah sudah ada ya jawaban-jawaban dari Ibu Juri tadi, jawabannya sudah kalian sampaikan sebetulnya dari materi awal sampai akhir yang ditampilkan. Ya, itu saja dari Bu Sari, terima kasih. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 4. Terima kasih kepada Dewan Juri untuk komentarnya. Untuk kelompok 4 boleh kembali ke tempat. Terima kasih. Oke, tadi kelompok 4 menerangkan
Dijelaskan pengertian dan ciri-cirinya oleh teman kalian. Sekarang Ibu mau tanya contoh benda yang menggunakan rangkaian seri. Yang tahu boleh angkat tangan? Boleh Zakwan? Lampu apa? Ya, lampu yang menjuntai itu lampu apa biasanya? Lampu hias, ya, lampu hias, lampu kafe. Yang menjuntai itu yang sejajar itu menggunakan rangkaian seri. Ada lagi benda yang menggunakan rangkaian seri. Bukan. Lampu senter itu juga menggunakan seri. Sekarang contoh rangkaian paralel dalam lingkungan sekitar kita. Betul Giants, apa? Lampu rumah, lampu sekolah. Jika ibu mematikan lampu yang di sini, apakah lampu yang di sana mati? Tidak, itu membuktikan bahwa rumah, sekolah ataupun bangunan-bangunan menggunakan rangkaian paralel. Kenapa paralel? Karena lebih efisien, lebih hemat listrik, hemat biaya. Selain oke, Ibu tanya deh, kalau misalnya lampu lalu lintas menggunakan rangkaian apa? Ingat, apakah jika satu lampu mati semuanya mati? Ya. Lampu lalu lintas menggunakan rangkaian campuran. Paralel campuran. Jadi lebih umumnya paralel ya. Oke. Selanjutnya tadi kalian sudah tahu alat-alat komponen listrik, ada sumber listrik. Di sini sumber listriknya apa tadi? Baterai. Dan komponen listriknya ada lampu dan kabel. Coba Ibu tanya kelompok 1. Kalau kabel itu terbuatnya dari apa? Zaki. Kabel terbuatnya dari apa? Kita sering melihat kabel ini di mana-mana. Kabel terbuat dari apa? Dari listrik. Terbuat dari bahan apa? Memperhatikan. Oke, Ibu beri kesempatan. Ayah. Betul. Jadi ada dua bahan, ada bahan isolator sama bahan konduktor. Bahan isolator atau lapisan luarnya terbuat dari karet atau semen plastik. Ada juga bagian konduktor, bagian dalamnya dari kawat tembaga ataupun aluminium. Bagus. Tahu dari mana Ali? Oh, searching di Google. Iya, nggak apa-apa. Oke, untuk selanjutnya siap kelompok 2. Oke, silahkan bersiap. Untuk kelompok yang lain harap memperhatikan tidak ada yang menggunakan handphone ya untuk penonton. HP-nya disimpan. Oke, sekarang bukan waktunya untuk latihan atau belajar lagi atau menghafal. Jadi sekarang memperhatikan yang ada di depan. Oke, tadi Ibu perhatikan dari kelompok 1 sampai kelompok yang terakhir tampil, luar biasa, Masya Allah. Itu kalian menghafal berapa lama? Semalaman menghafal? Tadi saat menjelaskan begitu lancar, jadi begitu lancar hafal kayaknya di sini. Tapi kadang pas ditanya malah jadi relax aja ya. Biar gak hilang hafalannya. Untuk kelompok ini sudah siap? Oke, please welcome kelompok 2. Dibawa alat peraganya.
Assalamualaikum. Tes. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan IPA yang bertema ekosistem. Oh. Saya Rahma. Saya Nadira. Saya Putri. Saya Restu. Saya Gias. Saya Ali. Di sana ada Zakwan. Ekosistem adalah hubungan timbal balik tak terpisah antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem juga bisa dikatakan suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi. Ekosistem juga dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami yaitu ekosistem yang terbentuk oleh akibat alam sekitar, bukan akibat campuran tangan manusia. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ekosistem juga ekosistem buatan memerlukan pasokan energi yang berasal dari luar. Ekosistem berdasarkan habitatnya. Berdasarkan habitatnya, ekosistem alami dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ekosistem darat, contohnya hutan dan gurun, dan ekosistem air, contohnya laut dan danau. Begitu pula ekosistem buatan berdasarkan habitatnya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ekosistem darat, contohnya kebun dan sawah, ekosistem air, contohnya akuarium dan kolam. Komponen ekosistem. Di dalam ekosistem terdapat 2 komponen yang berperan penting untuk keseimbangan ekosistem, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik sering disebut juga komponen hidup. Contohnya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Komponen biotik mempunyai fungsi dan peran sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Sementara itu, komponen abiotik adalah komponen yang tersusun atas benda mati. Contohnya air, udara, sinar matahari, dan tanah. Kami dari kelompok 2 sudah mencoba untuk membuat sebuah maket tentang ekosistem darat, yaitu hutan. Adapun alat dan bahannya yaitu kardus, karton, kapas, mainan hewan, kertas lipat, lem, dan benang. Dan cara membuatnya adalah siapkan alat dan bahan, lalu tempelkan karton di luar kardus. Setelah itu tempelkan kertas lipat di dalam kardus. Buat awan dan matahari, lalu tempelkan di dalam kardus dengan benang dan lem, dan tempelkan mainan dengan lem. Saya akan Allah telah menciptakan bumi yang membentang dengan sebagai hamparan untuk mempermudah makhluk hidup mendapatkan apa yang dibutuhkannya. Sebagaimana dalam firman Allah Quran Surah Toha ayat 53 yang artinya Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengannya air hujan itu berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan.
Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan alat peraga yang kami buat. Di sini ada komponen biotik dan abiotik. Contohnya, komponen biotik adalah suatu komponen biotik sering disebut juga sebagai komponen hidup. Contohnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Di sini ada hewan dan tumbuhan. Dan komponen abiotiknya di sini ada sinar matahari dan udara. Contohnya di sini ada udara dan tanah. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 ya. Kelompok 2 atas presentasinya tentang ekosistem. Baik, dari apa ya, bentar. Oh iya, tadi itu kan di depan itu ada alat peraga ya. Ada alat peraga, itu ekosistem apa tuh? Ya. Pak Opik itunya. Di sini ada ekosistem darat alami, Darat contohnya alami. hutan. Oh iya, siap. Tadi kan sudah dijelaskan tuh kalau yang ekosistem yang dibuat itu alat peraganya ada komponen yang abiotiknya. Kalau biotiknya sendiri yang di situ ada apa saja? Tadi perasaan Ibu enggak mendengar gitu. Komponen biotik yang ada di dalam ekosistem yang kalian buat itu. Apa saja tuh komponen biotiknya? Hewan sama tumbuhan. Hewan sama tumbuhan. Oke, siap. Terus sekarang nih Ibu pengen nanya ke Zakwan ya. Zakwan tadi pasti udah karena sudah melihat penjelasan, mendengarkan juga penjelasan dari teman satu kelompoknya. Ibu hanya ingin ingin tahu lah, misalnya di dalam nih kan ada ekosistem itu apa? Yang buatan dan yang alami. Kalau di dalam akuarium, itu kira-kira komponen biotik dan abiotik apa saja yang biasanya terdapat di dalam ekosistem yang di dalam akuarium? Ada ikan, terus tumbuh-tumbuhan laut. Sebutkan biotiknya ini, abiotiknya ini. Biotiknya apa? Air. Biotiknya. Ikan, apalagi biasanya selain ikan? Kalau dalam akuarium yang lengkap ya, Tumbuhan yang ada tumbuhan air, tumbuhannya. tumbuhan yang ada di laut, di air. Ya, terus kalau yang abiotiknya apa saja? Abiotiknya ada air, Selain air biasanya suka ditambahkan apa? pasir, Terus? terus sama batu-batuan kecil gitu. Oke, siap. Bu Sari, ke yang lain mangga. Ya, Bu Sari yang pertama ingin, kalau secara keseluruhan mungkin ya, penampilan dari penampilan pertama, mohon penonton perhatikan di depan ada temannya sedang presentasi, jadi tolong diperhatikan dan disimak juga ya. Karena ya, ada bagian materi yang perlu kalian pahami juga, perlu kalian ketahui juga. Ya, kalau dari segi penampilan sama seperti dari penampilan pertama, Bu Sari apresiasi ya untuk hasil kerja sama dan kerja kerasnya. Insya Allah sudah maksimal. Nah mungkin sedikit mengomentari yang pertama dari alat peraga saja.
Tadi UPI sebutkan bahwa ini contoh ekosistem alami darat, yaitu contohnya hutan, ya. Nah, mungkin hanya menambahkan komponen-komponen lainnya, ya, untuk kedepannya. Jadi ini kan semacam maket atau replika, ya. Bagaimana kondisi atau gambaran untuk hutan itu. Nanti yang kurang-kurangnya bisa ditambahkan karena insya Allah untuk alat peraga dari kelompok 1 sampai 5 nanti bisa dipakai lagi untuk adik kelasnya, ya. Jadi tidak hanya ditampilkan pada saat ini saja. Insya Allah untuk kedepannya itu akan bermanfaat untuk adik-adik kelasnya. Nah, juga akan membantu ibu bapak gurunya pada saat menjelaskan materi yang berhubungan dengan alat peraga tersebut, ya. Jadi bisa ditambahkan atau dimaksimalkan lagi, ya. Nah, kemudian yang kedua, tadi Bu Sari menyimak dari penjelasan yang di depan bahwa dalam ekosistem itu ada sebuah interaksi, ya. Banyak sekali interaksi yang terjadi dalam ekosistem. Coba Bu Sari minta Putri bisa menyebutkan salah satu contoh interaksi yang terjadi dalam ekosistem. Banyak sekali, ya, interaksi yang terjadi dalam ekosistem. Boleh Putri? Peristiwa apa? Banyak. Rantai makanan. Rantai makanan? Ya, betul, ya, salah satunya adalah rantai makanan. Ada yang mau menambahkan? Ada apa lagi interaksi yang terjadi? Nah, kan di situ komponen yang menyusun ekosistem itu ada komponen biotik dan abiotik. Kalau rantai makanan lebih banyak interaksi antara komponen biotik. Ada interaksi lain? Fotosintesis. Fotosintesis, pinter, bagus, ya. Ya, tambahan buat Ali, boleh Ali. Coba berikan contoh, tadi salah satu interaksi dalam ekosistem adalah rantai makanan. Rantai makanan yang terjadi di hutan saja itu sesuai dengan alat peraganya, boleh disebutkan? Berikan salah satu contohnya. Apa Bu? Rantai makanan yang terjadi di hutan, yang ada di situ di alat peraga. Makanannya teh kuda zebra yang dimakan singa. Ya, urutan yang lengkapnya. Produsen. Ya. Dimakan konsumen 1. Ya, sebutkan, boleh sebutkan individunya, ya. Produsennya rumput. Konsumen satunya ada zebra. Bukan cukup lagi ya. Konsumen 3-nya ada singa. Konsumen 2-nya. Oh, konsumen 2-nya bisa singa langsung, ya. Ya. Nanti ketika kalau singanya mati diuraikan oleh pengurai, ya. Ya, itu adalah salah satu interaksi rantai makanan. Ya, mungkin itu saja pertanyaan dari Bu Sari. Udah cukup Bu Muti kalau dari juri. Terima kasih untuk presentasinya. Mudah-mudahan ini yang lain teman-temannya bisa menyimak, ya. Karena nanti di dalam ulangan itu pasti akan keluar juga. Jadi tolong diperhatikan semua apa yang teman kalian presentasikan biar jadi ilmu buat kalian semua. Sekali lagi aplaus yang meriah untuk teman-teman kita. Mangga Bu Muti. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 ya, yang sudah mempresentasikan tentang ekosistem. Boleh kembali ke tempat. Terima kasih juga kepada Dewan Juri yang sudah memberikan komentar. Selanjutnya, sebelum selanjutnya, seperti biasa, Ibu akan review. Tadi kelompok 2 menjelaskan tentang ekosistem. Ekosistem tadi terbagi alami dan buatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan daur air. Apa, Bu? Hah? Bu, perkenalan, Bu. Saya Fadli. Saya Sandi. Saya Ribi. Saya Alzibri. Saya Syifa. Saya Audrey. Saya Raswa. Saya Soraya. Saya akan menjelaskan alat dan bahan. Hah? What? Oh. Pernah tidak kita bertanya mengapa air tidak pernah habis? Padahal ada banyak sekali aktivitas yang menggunakan air. Mulai dari kita menggosok gigi, mencuci baju, dan belum lagi air yang kita minum setiap hari. Coba bayangkan berapa banyak air bersih yang kita perlukan untuk setiap harinya. Dan dari mananya air itu datang? Jika jawabanmu dari hujan, kamu hampir tepat. Air tidak pernah habis karena adanya daur air. Daur air merupakan tahapan peristiwa perubahan yang berulang pada air dari lapisan atmosfer hingga kembali lagi ke bumi melalui tahapan evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Siklus ini terjadi terus-menerus tanpa memiliki akhir. Saya akan menjelaskan alat dan bahan. Alat dan bahan diantaranya adalah kardus, kertas lipat, benang kasur, daun kering, spidol, lem fox, karton, clay, gunting. Dan cara pembuatannya akan dijelaskan oleh Ayah. Cara pembuatannya adalah satu, potong karton bagian depan dan atasnya memakai cutter, tapi bagian atasnya sisakan memanjang lebar kurang lebih 3 cm, 2 buah untuk menempel awan dan matahari. Sambung bawah karton dengan karton lain memakai lakban. Potong karton berwarna biru muda seukuran untuk bagian belakang karton dan potong memakai double tip. Potong karton warna coklat bentuk gelombang untuk bagian bawah karton. Buat gunung 2 buah dari karton berbentuk kerucut dilapisi dengan clay berwarna coklat. Buat pohon-pohon di gunung dan air terjun menggunakan clay warna hijau dan biru. Bagian bawah karton yang tidak ditutupi karton coklat diberi clay warna biru untuk membuat arus seperti laut. Buat awan-awan dari kapas putih untuk membuat awan terang. Dan kapas yang diberi spidol hitam untuk membuat awan mendung. Tempel di bagian atas karton menggunakan benang kasur. Buat matahari dari karton yang dilapisi kertas lipat berwarna kuning dan oranye. Lalu ditempel di bagian atas karton memakai benang kasur. Buat pohon-pohonan 3 dimensi dari karton yang digunting dan ditempel silang. Dilapisi dengan kertas lipat berwarna hijau dan daun kering. Buat sungai berbelok-belok di atas karton coklat memakai clay berwarna biru. Proses daur air adalah evaporasi dan transpirasi. Evaporasi adalah penguapan air yang berasal dari laut dan daratan. Contohnya rawa, danau, dan sungai. Sedangkan transpirasi adalah proses penguapan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan.
Setelah proses evaporasi maka akan terjadinya kondensasi, yaitu prosesnya terbentuknya awan. Uap air akan berkumpul di atmosfer dan berubah menjadi awan. Lama-kelamaan akan berpindah tempat ke tempat yang lebih tinggi karena terbawa angin. Semakin tinggi suatu tempat maka suhunya semakin rendah. Proses selanjutnya adalah proses presipitasi. Proses presipitasi adalah terjadinya air dari awan jatuh ke bumi. Seringkali kita menyebutnya dengan hujan. Proses terakhir dalam daur air ialah proses infiltrasi atau penyerapan. Air yang turun ke bumi akan diserap oleh tanah, bahkan diserap juga oleh tumbuhan. Proses infiltrasi ini memegang peranan penting dalam menyalurkan air hujan. Air yang terserap tanah akan berubah menjadi air tanah dan muncul sebagai sumber air di pegunungan. Sumber air dapat dimanfaatkan sumber air dapat dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai sumber air bersih. Kebersihan sungai harus kita jaga. Karena bergantung dari perilaku manusia di sekitar sungai. Semua siklus air ini dijelaskan pada surat Ar-Rum ayat 48 yang berbunyi, Allah lah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkan di langit menurut yang Dia kehendaki dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Dia menurunkan kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok terakhir ya, kelompok 5. Maketnya bagus, terus presentasinya juga PPT-nya bagus. Kalian menyampaikannya dengan bagus juga, terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga mengerti. Paling Ibu minta diulang aja lah, singkat aja. Proses daur air itu ya, proses turunnya hujan. Itu esok dari awal sampai akhir, siapa yang mau menjelaskan? Ya, itu dulu aja. Hah? Iya, proses sampai menjadi hujan itu dari apa dulu gitu? Daur airnya. Sok. Jibril, jelaskan sok. Sambil ini aja ya, sambil lihat ke itunya aja, ke maketnya. Sambil lihat di maketnya, sok sambil dijelaskan. Dari mana dulu nih? Dari evaporasi. Ya, dari mana sih evaporasi itu, dari mana ke mana? Dari air laut. Menguap. Karena sinar matahari. Bagus. Terus? Itu namanya proses apa tuh? Evaporasi. Ya, terus? Selanjutnya. Setelah menguap itu terbentuk apa sih? Cuma menguap ke atas nggak ada apa-apa atau nanti habis menguap itu jadi apa? Jadi awan. Ada nggak namanya sebutannya itu kalau dari tadi menguap jadi awan itu namanya apa? Proses namanya kondensasi. Kondensasi. Terus gimana?
Setelah terjadi proses kondensasi, awan Dibantu coba temennya, ada yang bisa jelaskan lagi sok. Boleh dibantu. Setelah kondensasi itu apa sih? Setelah kondensasi adalah presipitasi, Nah itu apa tuh? Proses apa namanya? proses turunnya hujan. Turunnya hujan. Apakah selalu tuh kayak itu kan awannya tuh cuma sedikit gitu. Tiap itu bisa turun hujan nggak? Atau memang nunggu awannya banyak dulu berkumpul berat terus jadi hujan? Berkumpul dulu. Kalau ada angin misalnya di tempat itu tuh awannya udah menggumpal tapi ada angin, bisa nggak hujan di situ? Tidak. Karena terbawa angin. Karena terbawa angin. Jadi awannya udah nggak kekumpul di situ ya, sudah tidak berat karena terbawa angin. Terus habis dari situ ada lagi kah proses yang lain? Infiltrasi. Nah, ya infiltrasi itu apa sih bahasa kitanya nih? Penyerapan. Penyerapan? Penyerapan air. Penyerapan air ke tanah. Dalam tanah, siap. Nih kalau untuk penyerapan air ke dalam tanah, kira-kira nih kalau sekarang di daerah pegunungan masih banyakkah daerah resapan air atau hal-hal yang bisa menyebabkan air itu meresap ke tanah, atau misalnya apa yang menyebabkan air itu tidak bisa terserap ke tanah tapi dia akan terus turun lagi gitu, nggak meresap tapi dia akan turun tidak meresap. Di antaranya penyebabnya apa tuh? Tidak adanya tumbuhan. Tidak adanya tumbuhan. Akar ya, karena nanti menyerap ke dalam akar. Siap. Berarti kalau misalnya di daerah pegunungan itu pohonnya ditebang, apa yang akan terjadi? Longsor dan banjir. Banjir ya, karena memang tidak terserap. Ya, terima kasih. Siapa itu teh dan dia? Sandi ya? Yang lainnya ada yang mau menambahkan? Ada yang boleh? Siapa yang mau bertanya? April, mangga. Oke. Silahkan, mangga, siap. Apakah semua awan itu terbuat dari air? Ya. Ada yang dari gula ge. Ya, semuanya terbuat dari air. Gimana, sudah puas? Kapas. Belum. Iya, jelaskan lagi, kan tadi sudah dijelaskan ya. Sudah, gimana Cina? Pengen dijelaskan lagi kayaknya itu mah awan itu bisa terbentuk dari air itu gimana? Cina? Karena air yang menguap. Air menguap. Ayo Jibril. Kamu mah giliran tadi aja. Karena adanya penguapan air. Ya itu aja. Karena panas matahari. Itu yang nanyanya gitu di situ. Ya karena ada panasnya matahari. Udah. Ya, nanti dari Bu Sari, tenang. Ya, sedikit ya tambahan dari Bu Sari. Ya, untuk kelompok 5 ya. Ya, kelompok terakhir sebelumnya Bu Sari apresiasi tampilannya sudah bagus ya. Untuk marketnya juga sangat bagus ya tampilannya. Sangat bagus untuk dijadikan sebagai alat peraga ya, khususnya ini berhubungan dengan materi daur air. Ya, sedikit saja pertanyaan dari Bu Sari untuk kelompok 5. Bu Sari minta Putri sekarang yang menjawab ya, perempuan, maksudnya perempuan. Ya, kan tadi yang sudah Sandi sama Fadli ya jelaskan mengenai proses daur air. Di situ ada beberapa tahapan, artinya ada beberapa proses perubahan wujud. Ya, perubahan wujud. Coba Bu Sari ingin ulangi dari perempuan perubahan wujud yang terjadi pada proses daur air tersebut.
Ya. Perubahan wujud apa saja? Mulai dari Ayah, ada perubahan wujud? Air menjadi gas, yaitu penguapan. Boleh. Rasfa? Dilanjutkan dari Ayah perubahan wujud yang selanjutnya. Ya, dibantu nanti sama Ayah. Ayah, tadi betul proses penguapan perubahan air menjadi gas ya. Nah, jadi lupa lagi. Selanjutnya, kalau perubahan wujud air menjadi gas, istilah yang terdapat pada maket tersebut itu istilahnya apa Ayah? Biar nanti bantu Rasfa. Tadi perubahan wujud air menjadi gas, betul, menguap. Nah, istilahnya apa di situ? Evaporasi. Evaporasi. Bisa dilanjutkan, Rasfa. Perubahan wujud selanjutnya adalah? Kondensasi. Ya, apa? Kondensasi itu apa? Kondensasi itu bergumpalnya awan. Waktu bergumpalnya awan. Coba di penggumpalannya awan. Penggumpalan awan atau kondensasi. Perubahan dari gas ke gas apa sih? Boleh dibantu Audrey? Gas ke air. Gas ke air. Gas ke air. Coba masker. Gas ke air. Gas ke air. Ya, gas ke air itu prosesnya disebut kondensasi. Kondensasi ya, menjadi titik-titik air. Lanjut ke terakhir. Sifa. Infiltrasi. Infiltrasi. Sebelum infiltrasi? Presipitasi. Iya, presipitasi. Apa itu presipitasi? Perubahan Yo, kalau menyimak tadi temannya menjelaskan? Coba, istilah lain dari presipitasi apa Sifa? Turunnya hujan. Turunnya hujan. Ya. Ya, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari Bu Sari. Dari rekan-rekannya ada tambahan? Iya. Ya, terima kasih Bu Muti, mangga. Sudah cukup penjelasannya? Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Waktu ayo, Fadli yang betul, Fadli yang betul. Ya. Nanti sosok boy. 1, 2, 3. Cekrek. Tadi kelompok tadi foto. Tunjuk paketnya. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih. Mantap. Untuk kelompok yang lainnya juga nanti bergantian. Oke, terima kasih juga kepada Dewan Juri yang dari tadi sudah memberikan tanggapan dan komentar. Ini tepuk tangan untuk Dewan Juri. Presentasi dari semua kelompok sudah selesai. Oke, Ibu mau tanya, tidak ada yang duduk di sana dulu? Restu? Fadli, tidak ada yang duduk di ujung, semuanya duduk di bawah dulu. Oke, sekarang Ibu mau tanya sama Restu. Oke. Tadi kelompok Paling nanti proses ada guru yang lebih tahu ya proses ini yaitu di langsung di betul,
juga pengembunan dari uap air berubah menjadi titik-titik air. Setelah kondensasi, Ibu mau tanya ke di belakangnya itu Fauzan. Setelah kondensasi proses apa? Presipitasi. Bagus. Nama lain presipitasi, Zaki? Presipitasi bukan, kan tadi kondensasi pembentukan awan. Presipitasi itu hujan. Sebelum hujan awan itu kan bergumpal. Nama awannya apa dan betul ya? Awan mendung. Cumulonimbus. Awan hujan cumulonimbus. Setelah turun hujan menyerap ke dalam tanah disebut apa? Silakan. Bentar. Dias. Penyerapan itu juga apa? Penyerapan itu juga apa? Ayo berhasil tidak? Apa? Tepuk tangan buat semuanya. Oke, dengan demikian ujian praktek hari kedua sudah selesai. Kita ucapkan selamat bersama. Alhamdulillah. Oke, terima kasih atas kerja kerasnya sudah membuat alat peraga, sudah menghafal materi, dan bisa sampai presentasi dengan baik sampai hari ini. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Semoga menjadi pembelajaran buat kalian ke depannya nanti. Amin.